Aku Mutia, kembali lagi di channel aku, Mutia Ulfa. So, di video kali ini aku bakalan bahas first impression aku terhadap suatu produk skincare dari brand lokal, yaitu Trueave. Nah, Trueave itu adalah salah satu lokal brand yang semua produknya itu udah dermatology test, dan kemudian udah ada nomor BPOM-nya, dan juga semua produknya aman untuk digunakan oleh semua jenis kulit. Nah, akhir-akhir ini bener-bener menarik perhatian banget karena produk dari Trueave ini udah banyak banget di review orang di TikTok. Dan kebetulan aku punya kesempatan untuk cobain produk terbarunya yang baru launching dari Trueave, yaitu Gentle Foaming Facial Cleanser. Tapi sebelum kita ke review produknya, aku pengen dulu nih sedikit sharing-sharing informasi ke kalian. Sebenarnya kalian tahu nggak sih manfaat dari cleansing itu apa? Nah, jadi cleansing itu bermanfaat untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kulit. Sehingga kalau misalnya kotoran-kotoran itu nggak segera dibersihkan, maka akan menyumbat pori-pori kulit dan akhirnya kinerja dari produk skincare yang masuk ke tahap selanjutnya itu tidak optimal. Selain itu juga menyebabkan munculnya komedo. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sering banget ngalamin komedo, teman-teman harus benar-benar nggak boleh ngelewatin step cleansing, dimana step cleansing ini adalah step pertama kalinya sebelum kalian pakai skincare tahap selanjutnya. Dan pertanyaan aku selanjutnya, kenapa sih facial cleansernya tuh harus yang gentle? Apa sih sebenarnya persyaratan facial cleanser itu bisa dikatakan gentle? Nah, kalau menurut aku ada beberapa syarat di mana produk facial cleanser itu bisa dikatakan gentle. Yang pertama itu adalah no scrub. Jadi kalau misalnya kalian memilih facial cleanser, sebaiknya jangan yang memiliki scrub di dalamnya. Kenapa? Karena setahu aku, scrub itu dapat merusak skin barrier. Jadi hal tersebutlah yang bisa menyebabkan kulit jadi lebih sensitif atau gampang berjerawat, beruntusan, dan masalah-masalah kulit yang lainnya. Syarat yang kedua selain no scrub yaitu cari sabun cuci muka yang memiliki pH sama seperti pH kulit wajah kita. Nah, untuk pH normal itu ada di angka 7. Jika semakin tinggi maka akan semakin basah, jika semakin rendah maka semakin asam. Nah, kalau misalnya kita pilih pencuci muka yang lebih tinggi daripada pH kulit normal kita, maka akan menyebabkan kulit kita jadi gampang kering. Syarat yang ketiga yaitu gentle surfactant. Kenapa? Sebenarnya gentle surfactant ini masih ada kaitannya dengan pH, dimana sebenarnya untuk menentukan atau untuk melihat apakah produk dari facial cleanser atau itu gentle surfactant atau enggak, kita nggak bisa ngelihat secara kasat mata, baik itu cuma dari ingredients-nya. Jadi menurut aku untuk mengetahui apakah produk itu gentle surfactant, sebaiknya kalian lihat klaim di produknya. Mari kita lanjut ke review produknya. Untuk packaging dari Gentle Foaming Facial Cleanser by Trueave ini menggunakan botol plastik dengan bentukan tube, yang dimana warnanya itu didominasi dengan warna putih, sedangkan untuk di bagian atasnya ada sedikit list berwarna abu-abu. Dan untuk di bagian botol kemasannya juga udah lengkap banget, mulai dari nama produknya, kemudian di belakang produknya itu ada klaimnya, ada ingredients-nya, ada cara pemakaiannya, ada nomor BPOM-nya, dan juga ada lokasi di mana produk ini didistribusikan dan diproduksi. Untuk produk Gentle Foaming Facial Cleanser dari Trueave ini, expired date-nya tuh ada di bagian bawah tutupnya. Next, kita bakalan bahas dari segi ingredients-nya. Untuk kandungan yang pertama, ada sodium cocoyl isethionate, dan sebenarnya aku nggak tahu pasti gimana cara pronunciation-nya, memiliki manfaat untuk melindungi skin barrier. Kemudian kandungan yang kedua ada stearic acid, di mana kandungan ini memiliki manfaat untuk membersihkan minyak berlebih dan kotoran yang ada di kulit wajah. Kemudian untuk ingredients yang ketiga ada niacinamide, di mana kandungan ini berfungsi sebagai antihidrasi dan untuk mencerahkan kulit. Kemudian yang keempat ada licorice extract, di mana fungsi dari kandungan licorice extract adalah untuk mencerahkan. Kemudian ada kandungan sodium cocoyl glutamate, di mana manfaatnya untuk melindungi kulit sensitif. Dan kandungan yang terakhir ada glucosylceramide yang berfungsi untuk melembabkan dan meningkatkan lapisan kulit. Next, aku bakalan bahas dari segi teksturnya.
Nah, untuk teksturnya sendiri ini lebih krim dan bener-bener ringan banget. Jadi begitu kalian aplikasiin di kulit kalian itu kayak udah deh nggak perlu air lagi karena udah secair ini. Untuk cara pemakaiannya kalian bisa pakai 2 kali sehari dan seperti biasa tinggal aplikasiin aja ke wajah dengan tambahan sedikit air dan kemudian usap-usap sampai benar-benar berbusa, baru kemudian kalian aplikasiin ke wajah kalian. Nah, setelah rata baru deh kemudian dibilas seperti biasa. Dan untuk hasil pemakaiannya di kulit aku, berhubung aku punya tipe kulit yang kering banget, jadi kulit aku bener-bener sensitif terhadap facial cleanser yang asal-asalan. Tapi begitu aku pakai produk ini, selain busanya yang ringan banget, begitu diaplikasiin ke kulit wajah aku tuh bener-bener kayak melembabkan banget setelah aku pakai produknya. Dan setelah aku pakai juga aku nggak ngalami yang namanya kulit aku ketarik-tarik atau jadi semakin kering. Dan buat teman-teman yang mungkin nanya, Kak gimana kandungannya? No paraben nggak sih? Gitu. Tenang aja, karena semua produk dari True If termasuk Gentle Foaming Facial Cleanser-nya ini itu udah no paraben, no SLS, kemudian juga no mineral oil, dan kemudian udah dermatology test. Jadi sejauh ini untuk kalian pakai itu sangat aman dan nyaman. Untuk pembelian produknya kalian bisa langsung cek official store-nya di Instagramnya True If. Tapi kalau misalnya kalian males buat carinya di Instagram, kalian tinggal klik aja link yang aku cantumin di deskripsi box di bawah. Karena di situ aku udah cantumin dan kalian tinggal klik dan silahkan belanja. Mungkin sampai sini dulu aja first impression aku terhadap produk terbarunya dari True If. So terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini. Dan jangan lupa like video ini dan share video ini ke semua teman-teman kalian dan semua media sosial kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.